Halo, Assalamualaikum semuanya. Pada kali ini kita akan membahas terkait dengan informasi umum mengenai etanol. Kami dari TPG Sore beranggotakan Alif Rinaldi, Fitri Fuzawati, Mediasti Rahmasari, Ramdan Robiansyah, dan Siti Ulfa Fauzia. Sejarah etanol. Pada tahun 1796, seorang ahli kimia Jerman-Rusia, Johann Tobias Lewis, berhasil memperoleh etanol murni dengan penyulingan. Kemudian, kimiawan Prancis Antoine Lavoisier pertama kali menjelaskan bahwa etanol merupakan senyawa karbon, hidrogen, dan oksigen. Namun, rumus kimianya baru ditentukan pada tahun 1807 oleh Nicolas Théodore de Saussure. Etanol pertama kali dibuat secara sintetis pada tahun 1825 oleh Michael Faraday. Michael menemukan bahwa asam sulfat bisa menyerap gas batu bara dalam jumlah besar. Michael tidak sengaja menemukan bahwa etanol dapat diproduksi dari etilena atau komponen gas batu bara oleh asam katalis hidrasi yang prosesnya sama dengan industri etanol sintetis saat ini. The origin of ethanol name. Etanol adalah nama sistematis yang didefinisikan oleh International Union of Pure and Applied Chemistry atau IUPAC untuk molekul dengan dua atom karbon ditandai dengan awalan ETH, memiliki ikatan tunggal di antaranya ditandai dengan akhiran ane, dan terdapat gugus fungsional OH yang ditandai dengan akhiran OL. Awalan etil diciptakan pada tahun 1834 oleh kimiawan Jerman Justus Liebig. Etil berasal dari bahasa Inggris ethyl yang berasal dari bahasa Prancis ether yang berarti zat yang mudah menguap atau menyublim pada suhu kamar yang berasal dari bahasa Yunani hyle yang berarti substansi. Istilah etanol diciptakan sebagai hasil dari resolusi konferensi internasional tentang kimia nomenklatur yang digelar di Jenewa, Swiss pada bulan April 1892. Rumusnya etanol. Etanol adalah alkohol 2 karbon dengan rumus molekul CH3CH2OH dan notasi alternatifnya adalah CH3CH2OH yang mengindikasikan bahwa karbon dari gugus metil CH3 terikat dengan oksigen dari gugus hidroksil OH. Etanol sering disingkat sebagai ETOH menggunakan notasi kimia yang mewakili etil C2H. Etanol secara alami. Etanol adalah produk sampingan dari proses metabolisme ragi. Pada umumnya etanol dapat ditemukan di buah yang telah masak. Etanol juga dihasilkan selama perkecambahan banyak tanaman. Etanol telah terdeteksi di luar angkasa membentuk lapisan es pada butir-butir. Yang selanjutnya yaitu produksi etanol. Etanol dapat diproduksi secara petrokimia melalui hidrasi etilena maupun secara biologis dengan fermentasi gula dengan ragi. Yang pertama yaitu hidrasi etilen. Etanol yang ditunjukkan untuk penggunaan industri sering dihasilkan dari etilena. Etanol yang digunakan sebagai bahan baku industri atau pelarut terkadang disebut etanol sintesis, terbuat dari proses petrokimia dengan reaksi kimia sebagai berikut, yaitu C2H4 ditambah H2O menghasilkan CH3CH2OH. Katalis yang paling umum adalah asam fosfat dan pertama kali digunakan oleh Shell Oil Company pada tahun 1947. Yang kedua yaitu fermentasi etanol. Etanol yang digunakan dalam minuman beralkohol dan bahan bakar diproduksi melalui proses fermentasi. Ketika spesies ragi seperti Saccharomyces cerevisiae melakukan metabolisme pada gula, maka akan menghasilkan etanol dan karbon dioksida dengan reaksi kimia C6H12O6 akan menghasilkan 2CH3CH2OH dengan 2 karbon dioksida. Pemurnian etanol. Proses produksi etanol menghasilkan campuran etanol dengan air. Untuk penggunaan industri dan bahan bakar, etanol harus dimurnikan. Distilasi fraksional dapat menghasilkan etanol berkonsentrasi 95,6% dan tidak dapat dimurnikan lebih jauh lagi.
Saringan molekul dapat digunakan untuk menyerap larutan etanol sampai 95,6%. Membran dan osmosis juga dapat digunakan untuk memisahkan etanol dari air. Etanol diklasifikasi sebagai sebuah alkohol primer yang berarti bahwa karbon hidroksil yang melekat setidaknya memiliki dua atom hidrogen yang melekat padanya juga. Banyak reaksi etanol yang terjadi pada gugus hidroksil dapat dijelaskan sebagai pembentukan ester. Dengan adanya katalis asam, etanol bereaksi dengan asam karboksilat untuk menghasilkan etil ester dan air dengan reaksi sebagai berikut. Reaksi dehidrasi etanol. Asam kuat menyebabkan terjadinya dehidrasi parsial pada etanol. Jika suhu dehidrasi melebihi sekitar 160 derajat Celcius, dehidrasi penuh akan terjadi dan etilen menjadi produk utamanya. Reaksi dehidrasi etanol disajikan pembakaran etanol. Pembakaran sempurna pada etanol akan menghasilkan karbon dioksida dan air. Reaksinya sebagai kimia asam dan basa pada etanol. Etanol adalah molekul netral dengan pH larutan etanol dalam air hampir 7. Etanol dapat dikonversi menjadi basa konjugasi melalui reaksi dengan logam alkali seperti natrium hidrida. Reaksi halogenasi. Etanol akan bereaksi dengan hidrogen halida menghasilkan etil halida seperti etil klorida dan etil bromina melalui reaksi berikut. Reaksi oksidasi pada etanol. Etanol dapat dioksidasi menjadi asetildehida dan selanjutnya dioksidasi menjadi asam asetat tergantung pada reaktan dan kondisi. Oksidasi semacam ini tidak diperlukan dalam industri, tetapi di dalam tubuh manusia, reaksi oksidasi ini dikatalisis oleh hati. Produk hasil oksidasi etanol yaitu asam asetat merupakan zat nutrisi bagi manusia dan menjadi asetil-CoA yang dapat dijadikan energi. Thank you for attention. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.